Wali Nagro mulai dari Kuala Pesisir sampai ke Sawang yang berhadir, kemudian Gubernur MPTTI, kemudian yang saya hormati Ketua MP. Jangan teringat. Bagaimana kita jangan teringat lain Allah, hanya Allah. Karena nikmat Allah ini telah banyak sekali pada kita. Hidup kita nikmat Allah. Gulai balu mata, awak balu apa tiang, kau pulang ayah kau jauh awak lakat itu deh. Tidak Allah. Jadi kenapa yang seperti itu? Karena kita masih merasa jauh Allah dalam hati kita. Padahal tanda-tanda keberadaannya, nikmat yang telah diberikannya, kasih sayangnya belum terlihat. Karena kita belum bertasawuf, belum. Oh bapak-bapak, ibu-ibu bertasawuf. Tasawuf maknanya berjalan kemauan hati. Samping juga kita berakhlak yang bagus. Kita dapat melakukan dengan sabar, dapat kita melakukan dengan tawaduk, artinya dengan lemah lembut, kita merasa hina di hadapan Allah. Tasawuf berjalan kemauan supaya dekat dengan Allah, dapat berakhlak yang bagus. Para hadirin hadirat sekalian, saya datang ke Malaysia. Kami di oleh Wali Songo dapat itu mengembalikan Islam ini atau Islam di Jawa dengan tasawuf. Beliau menyampaikan akhlak yang bagus itu adalah satu kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Akhlak yang bagus satu kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Akhlak yang bagus satu sifat yang ada pada batin kita. Nah, selalu kita mengingat Allah, maka sifat itu tanam baik. Ada kesabaran, hati rendah. Dengan sifat yang tertanam yang baik di dalam hati kita, dapat mendahirkan perbuatan yang baik tanpa pikir dan berpayah-payah. Tanpa pikir, karena ada satu sifat. Karena kita terlalu teringat hadirat, teringat Allah, kita bisa ikhlas, kita bisa istiqamah, bermurakabah, maka sifat. Dengan sifat itu kita dapat mendahirkan perbuatan yang baik tanpa pikir. Tapi kalau sifat yang tertanam dalam batin kita hanya membicarakan dunia, membicarakan pangkat, membicarakan kedudukan, maka cinta dunia ini menimbulkan penyebab banyak kesalahan. Kadang dengan sifat itu dapat perbuatan yang jelek yang kita lakukan tanpa berpayah-payah, dia daya sendiri. Maka itulah perlu Anda disuruh berzikir, mengingat Allah supaya Anda selalu ingat hadirat ketuhanan pencipta alam semesta ini, mengatur kehidupan Anda, supaya dengan demikian ada sifat yang baik dalam batin Anda. Dengan demikian terjadilah perbuatan yang baik tanpa payah, tanpa pikir. Jadi makanya kalau kita lihat di Aceh, ya Pak, ya kurang ada akhlak yang bagus. Melihat penjabat kita begitu jadi penjabat ditangkap oleh KPK, ditangkap oleh tidak ditangkap itu pejabat kita, dia pejabat lain mana saya tangkap. Kenapa? Inilah penyebabnya akhlak kurang bagus, akhlak tidak baik. Maka akhlak ini adalah
satu anugerah pemberian Allah, melebihi daripada keramat. Ada orang yang berjalan di atas air, ada yang terbang di udara. Kalau dia berakhlak bagus, ada kesabaran, ada tawadhu, ada peduli, ada terlihat hubungan baik, lihat hak orang, kelebihan orang, dia tahan disakiti, tidak menyakiti, melihat ada hak orang padanya, hak dia tidak pada orang, maka bersambunglah hubungan silaturahmi, kasih sayang, terjadilah itu membantu dalam membuat kebaikan. Maka dari itu kita menumbuhkan akhlak sifat baik. Di Abdiya ini yang pertama. Bukan kita hanya membangun-bangun saja. Ada sebagian daripada pemimpin Abdiya, sayalah yang mengamalkan ajaran Al-Quran. Ara'aital ladzi yukadzibu bi adzalika ladzi wala yakhudhu. Kami di Abdiya perlu membangun itu supaya Abdiya ini menjadi kota bersih baik. Bersih. Kami bisa memberi makan rezeki. Kami bisa yaitu membantu anak ya. Jadi mengapa dia lupa pada ujung ayat? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka dapat nerakalah bagi orang yang sembahyang. Yang sembahyang mereka itu dia lalai, tidak mengingat Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka nerakalah bagi orang yang salah. Alladzina hum, orang yang dalam sembahyang mereka lah lalai. Kalau kita dalam sembahyang lalai teringat yatim, sembahyang kita tidak terima Allah. Kalau kita sembahyang teringat fakir miskin, apa terima Allah sembahyang kita? Siapa juga sembahyang kita yang teringat? Jadi yang penting sekali bagaimana kita memantapkan Tuhan yang Maha Esa dalam hati kita. Sesuai dengan negara kita, sila pertama Tuhan yang Maha Esa. Kita kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Baru kedua kita kembali kepada manusia adil beradab. Jadi kalau batin kita sudah bersama Tuhan yang Maha Esa, daya kita sudah menjadi bersama dengan manusia adil beradab. Siapa manusia adil beradab? Muhammad Rasulullah. Kalau ada di dalam negara ini, artinya bersama Allah, zahirnya bersama Muhammad, maka akan kita buat demokrasi ketakwaan di negara ini. Tidak lagi kita membuat demokrasi macam-macam, seperti terpimpin, demokrasi liberal, eksekutif, legislatif, mendahulukan Tuhan yang Maha Esa, manusia adil lagi berat. Ini tidak. Semua mereka eksekutif, legislatif mengutamakan kombinasi mereka. PDI mengutamakan PDI, Golkar mengutamakan Demokrat. Jadi sehingga terlambat pembangunan. Lalai berdebat. Dalam mana berdebat banyak. Nah, di dalam mengadakan pertemuan dan dalam perwakilan. Sehingga pembangunan kita terlambat. Bagaimana yang terjadi? Kami baru ini dapat bangunan di Bali. 1,5 bulan harus ya. 1,5 bulan harus. Supaya diundang, dipanggil dari Melambu, dari negara ya, dari Abdiya ada juga, tapi tidak seberapa. Jadi ini coba kita tanamkan keimanan, mengharapkan negara kita dapat menanamkan keimanannya benar kepada Tuhan yang Maha Esa, mati dekat Allah dengannya pada setiap nafas, dan dia melihat sebagai contoh suri teladan dalam menghadapi kehidupan dengan manusia adil lagi berat. Kita dapat menjadikan Muhammad suri teladan yang baik. Bagaimana ayat yang kita baca, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh adalah bagimu Rasulullah itu ikutan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang yang bertemu dengan Allah. Jadi orang-orang yang menjadikan Muhammad
kita yang baik orang yang berharap bertemu dengan, bukan bertemu dengan siapa. Kamu berharap kalau pegawai saya bertemu mengharap bertemu dengan Pak Bupati, jangan cari kursi panjang maka itu bertemu dengan Allah. Orang yang mengharap bertemu dengan Allah. Wal yaumal akhir, berharap supaya dia bisa hidup yang senang di akhirat. Dzakarallaha katsira, orang yang banyak menyebut zikir, yang banyak ratib sri. Jadi kita ini mengarahkan dengan mengadakan ratib sri ini supaya kita dapat menjadikan Muhammad ikutan yang baik. Kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Para hadirin hadirat sekalian, mendapatkan Allah ini ada tiga cara supaya kita bisa mendapatkan Allah, supaya kita bisa hidup bahagia. Saya telah katakan pada murid-murid saya, guru pesantren, selama saya bertauhid tasawuf dari sufi, saya lebih kaya daripada Pak Bupati, ya kan? Lebih kaya. Bagaimana kaya saya? Jemaah saya banyak, mulai daripada Banda Aceh, Jakarta, Manado, Sulawesi sampai ke Kuala Lumpur. Dan saya mana-mana saya ditandung. Pergi Banda Aceh ditandung masuk Masjid Raya. Pergi Banda Aceh baru ini berapa kali tandung. Tandung. Kampung dia kena tandung, Panguraya kena tandung. Jadi untuk apa saya ditandung? Saya juga benci pada diri saya ditandung. Tapi mungkin karena ilmu kita saukan kesucian ini bercahaya, mereka lihat itu. Jadi dulu saya sebelum bertauhid tasawuf sufi, Bang Fidi ini payah saya sampai. Tapi tauhid tasawuf sufi memang terbang Jakarta, terbang ini mau terbang lagi ke Uzbekistan sambil umrah. Bayang. Jadi itulah kemuliaan. Kayak senang-senang orang yang ada ajaran kesucian masuk ke dalam dadanya, dia yang paling bahagia dalam kehidupan baik dunia dan akhirat. Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu yakin dah? Mengapa? Karena ilmu kesucian ini ilmu untuk bagaimana kita mendapatkan Allah. Jadi mendapatkan Allah ada tiga cara. Satu, mendapatkan Allah dengan dalil, akal dan nakal. Mendapatkan Allah, orang bertanya, kamu tahu kamu ada Allah, ada apa tandanya Allah? Ada alam, ada dunia ini. Sebab alam langit bumi ini siapa yang menciptakan? Allah. Tidak ada yang lain daripada Allah menciptakan. Dalil akal. Karena langit bumi ini tidak jadi sendirinya. Perubahan-perubahan itu, yang berubah-ubah itu siapa yang merubah? Tentang angin, badai, hujan, bulan, siapa yang merubah? Jadi perubahan dia tidak bisa berubah sendiri, ada orang yang berubah. Itu dalil akal. Dan kedua dalil nakal. Kamu tahu Allah tahu. Apa tandanya, dalilnya? Al-Quran mengatakan wa ilahukum ilahu wahid wa kana fihi ma alihatun ghairallah la fasadata. Kalau ada pada langit bumi ini dua Tuhan, sungguh hancur langit bumi. Karena itu satu. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi mengetahui Allah dengan dalil akal dan nakal. Nakal Al-Quran dan hadis. Akal pemikiran kita, burhan, dalil. Jadi mengetahui Allah dengan dalil akal dan nakal ini dikatakan tauhid kalam. Tauhid yang kita belajar namanya sifat 20. Kita mengetahui dengan dalil-dalilnya apa sifat Allah wujud, apa tanda wujud. Kita mengetahui apa dalilnya wujud. Jadi mengetahui dengan akal mengenai keberadaan Allah, baik
dengan cara dalil akal dan nakal yang kita pelajari Quran Sifat 20 atau kitab Matan Sanusi Sufi, itu dikatakan tauhid kalam. Berarti kita sudah mendapatkan Allah sifatnya. Apa yang mendapatkan Allah? Yaitu orang yang kuasa, kemudian juga orang yang berkemauan, berkehendak menciptakan alam semesta. Jadi mendapatkan itu dengan dalil akal dan nakal dikatakan tauhid kalam, untuk mensahkan iman kita supaya kita menjadi orang yang mukmin yang benar. Kita tidak ada ragu-ragu. Ada ragu-ragu lagi bagi kita yang menciptakan alam semesta ini Tuhan? Tidak. Yang menciptakan negara ini ada di bumi siapa? Ada ragu kita? Tuhan yang Maha Esa. Tuhan. Dan yang kedua, untuk mendapatkan Allah dengan cahaya Allah, bukan dengan dalil, dengan cahaya Allah. Maknanya apa? Karena kita sudah tahu Allah yang mencipta kita, yang beri rezeki Allah. Makanya kita berkemauan untuk berada di hadapannya Allah, dengan makna tidak teringat lain Allah, hanya Allah mencipta. Bagaimana kita caranya untuk berada di hadapan Allah? Allah itu tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berbentuk, tidak ada misal. Yang tidak ada misal itu mudah. Kalau ada misal itu payah. Jadi kalau yang tidak ada misal itu mudah kita ingat. Kalau ada misal kita mengingat misalnya lain, dan baru teringat dia ini dan terus langsung. Allah menciptakan langit bumi, menciptakan saya. Jadi bercahayalah asma dan sifat. Mana asma dan sifat ini Allah yang menciptakan dengan kasih sayangnya kita. Makanya Allah itu menciptakan dengan rahmatnya kita. Ingat kita bahwa Allah itu sangat penyayang, sangat penyayang, pengasih, penyayang, ilmunya tinggi sehingga bisa membuat kita seperti ini, gunung seperti ini. Jadi cahaya sifatnya itu masuk ke dalam batin kita, ke asma dan sifat, sehingga kita lupa ada lainnya. Waktu masuk cahaya Allah, asma dan sifat pada batin kita, lupa kita kepada selainnya. Itu cara mendapatkan Allah tingkat kedua. Untuk mendapatkan Allah tingkat kedua ini kita belajar tasawuf. Kita belajar tasawuf. Ini perlu tahu. Jadi Allah sudah dekat kita. Karena cahaya artinya terlihat, kita kasih sayang. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada teringat kasih sayang Allah terlihat dalam batin. Madu, sayang Bapak Ulan, Bapak Ubay yang nampak. Jadi sayang dia, Bapak Ubay, Bapak Zaman. Kalau kayu akan lagi lawak ada, nampak akan jual lawak, ya kan? Jadi Pak nampak, walaupun Pak Zaman, Pak Ubay sayang, itu datang dari Allah Subhanahu. Walaupun pamannya amat kemudian itu dari laki awak, nampak itu dari Allah. Kalau pamannya nakdo diizinkan oleh Allah, nakdo dicukeh di Allah atau mati itu nak tayang kawak, pasti yang tayang. Yang mencukeh hati orang tayang kawak itu, itu mendapatkan Allah dengan cahaya asma dan sifat. Jadi iman kita sudah meningkat. Kalau kita mendapatkan Allah dengan ilmu dan akal, dengan dalil akal dan nakal, itu kepala. Itu sekadar akal dan ilmu, itu kita masih jauh dengan Allah. Iman kita masih kurang. Tapi mendapatkan Allah dengan cahayanya Allah masuk ke dalam batin kita, iman itu semakin bertambah. Jadi kita semakin takut kepada Allah, semakin sungguh kita untuk melakukan perintah dan menjauhkan larangan. Itu mendapatkan Allah dengan cahayanya, dikatakan tauhid tasawuf. Dan yang ketiga, mendapatkan Allah dengan Allah. Yang ketiga, mendapatkan Allah dengan Allah. Jadi ini orang sufi mendapatkan Allah dengan Allah. Apa maksudnya?
karena dia terlalu asyik rindu kepada Allah, lupa dia kepada lainnya Allah dan kepada dirinya. Mana dia di dalam wujudnya Allah, di dalam bermakrifat kepada Allah. Maka pada waktu itu dia menampakkan Allah dengan Allah setelah dia tiada. Itu artinya tauhid, makrifat orang sufi. Kalau Anda dapat bermakrifat, tauhid, makrifat orang sufi, Andalah orang yang paling kaya, yang paling senang hidup di dunia ini. Jadi makrifat tauhid orang sufi ini, sebelum apa yang dia akan lakukan, yang dikehendakinya telah diperkenankan oleh Allah. Kalau makrifat tauhid tasawuf, apa yang diinginkan dibantu oleh Allah Subhanahu. Tapi kalau makrifat kalian tauhid kalam, sekedar membedakan sifat Allah dengan sifat baharu, bahkan imbawan, itu ya kurang tuh. Cuma saya, bagaimana Anda telah tahu, saya adalah orang pesantren, orang mengaji pada orang tua saya sejak kecil. Jadi makrifat itu saya pelajari. Di waktu saya mengajar di pesantren, bahwa saya pimpinan pesantren juga. Pesantren Darussalam itu 10 tahun saya pegang. Pada waktu itu saya direktur, Syamar kali menjadi guru besar saya, bantu saya. Tapi saya sangat susah untuk masa depan, sulit dalam gaul, dalam bermasyarakat, karena saya tidak mendalami makrifat hawas atau makrifat tasawuf. Waktu saya meningkat kepada makrifat tasawuf, teman saya itu sama kali tidak suara yang ada menghindar, jadi saya walaupun tidak sesuai teman, karena itu ilmu hak, ilmu benar, saya bertahan. Waktu saya meningkat lagi kepada makrifat sufi, itu ulama-ulama Aceh seperti menentang saya. Yang paling menentang murid-murid daripada ayah saya. Murid daripada ayah saya, alim-alim menentang bahwa ajaran ini tidak diajarkan oleh gurunya Abu Yang Mudawali. Jadi banyak murid-murid alim, itulah Semawe, Timur, bagian di bandar. Tapi alhamdulillah sekarang, walaupun dia menentang, dia tidak setuju, saya mengatakan kalau pada ulama-ulama Aceh, murid-murid ayah saya tidak setuju pada saya banyak lagi ulama-ulama besar yang setuju dengan saya, baik di luar negeri, Malaysia, juga di Turki, di Tunisia, dan di mana-mana. Jadi oleh karena itu kita bisa membuat seminar tingkat internasional, ke ASEAN, dan terus menerus ini dapat ditingkatkan supaya umat Islam ini bersih daripada syirik hati dan kenifakan, supaya manusia ini bersih daripada kefasikan dan kedaliman. Tahukah Anda makna kefasikan kedaliman? Karena tidak menjadikan Muhammad suri teladan dalam hidup. Kalau tidak kita menjadikan manusia adil lagi beradab sebagai suri teladan dalam kehidupan, kita jadi fasik dan dalim. Walaupun kita profesor, doktor, pangkat tinggi, macam segala macam, jadi fasik dan dalim. Kalau tidak menjadikan manusia adil beradab sebagai contoh suri teladan. Dan kalau kita tidak menjadikan Tuhan Yang Maha Esa sebagai akhir awal daripada pemikiran dan ingatan kita, dan menjadi syirik dan nifaq. Jadi untuk membersihkan syirik dan nifaq, membersihkan kefasikan dan kedaliman, inilah tugas majelis pengkajian tauhid tasawuf. Baik dibantu oleh Pak Ubay atau tidak dibantu, tidak apa-apa. Tidak apa? Ada Pak Ubay ini? Tidak apa-apa. Ini harus jalan. Harus jalan. Bagaimana kita di Pulau Kayu ini, apa namanya, membantu apa tidak? Betul, Pak Zaman, Pak Wakah lebih siap lagi.
Mudah-mudahan kita selalu ya, dekat Allah yang kita dapat sayang Muhammad Rasulullah sebagai Nabi kita. Saya dengan cahaya Allah, cahaya Rasulullah kita berjalan di dalam muka bumi ini, sementara dalam kita hidup, baik untuk kita dan anak-anak kita, generasi kita, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Ini ada cerita sedikit lagi. Kita akan mengadakan zikir Hajjul di Monas ya. Di Monas, Jakarta. Cuma surat ini karena sudah tempat sedang diurus. Supaya semua warga negara ini betul dapat mendekati Tuhan Yang Maha Esa, beriman yang benar, artinya bermakrifat sampai ke tingkat makrifat kesucian. Bukan hanya makrifat tidak saja, tapi tasawufnya kita aman dan nyaman, hidup damai, dan juga kesejahteraan dan kemakmuran tercurah di negara yang kita cintai ini. Demikianlah Allah pada saya Perusata dan juga dengan Bu Armi saya berzikir. Demikianlah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.